Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Investasi dan Pasar Modal Syariah. Kali ini presentasi dari Rafli dan Fadil. Belum datang. Udah siap, Rafli? Mau yang mana presentasi? Yang BCA. Oh, yang saham ya. Nanti berarti Rafli yang, Fadil yang sukuk ya. Sebentar. Tapi Rafli nggak pakai kata-kata langsung dijelasin. Ya nggak apa-apa. Nggak kirim sesuatu ke saya? Oh gitu. Ya udah, sok atau. Tepuk tangan buat Rafli. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa man Dunia, terima kasih banyak kepada ini dan kepada teman-teman sekalian yang pada kesempatan kali ini hadir di mata kuliah investasi dan juga pasar modal. Dan pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan tentang valuasi saham ya teman-teman. Teman-teman ada yang tahu valuasi saham itu apa? Valuasi saham. Jadi valuasi saham itu bagaimana caranya kita menganalisis harga saham yang ada di pasar modal dengan pendekatan PER dan juga pendekatan PBV. Teman-teman tahu PER itu apa nggak? Nggak tahu. Mungkin bisa dibuka lagi catatannya ya. Catatannya PER itu price ratio, PER price to earning ratio. PER itu price earning ratio. Terus ada PBV. PBV itu price to ratio. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada dua bisnis ini menghasilkan keuntungan 1 miliar. Tapi dari dua bisnis ini dijual berbeda. Satu bisnis dijual 11,7 miliar. Bisnis kedua dijual 7,1 miliar. Tapi laba yang dihasilkan oleh suatu bisnis ini sama. Misalkan kita taruh di 1 miliar per tahun. Nah, kalau menurut teman-teman melihat dari kacamata Zohir ya, teman-teman bakal pilih bisnis yang mana? Pendapatan sama, labanya 1 miliar per tahun. Tapi harga jual daripada si produknya, harga jual daripada si perusahaannya itu beda. Yang satu 11,7 triliun miliar, yang satu lagi 7,1 miliar. Tapi dari hasil keuntungannya itu sebenarnya sama 1 miliar per tahun. Nah, teman-teman bakal milih mana? Yang murah ya. Teman-teman bakal milih yang murah. Tapi kalau misalkan di pasar saham sebenarnya keputusan itu melihatnya dari pakai kacamata Zohir ya. Nah, hari ini kita bakal membahas pakai kacamata ya pendekatan valuasi saham. Menggunakan PER dan juga ada yang masih ingat kan rumusnya seperti apa teman-teman? Apa deh? Adalah nilai asli. bukan. Harga dibagi apa? Ya, kalau optimal
Ini Ada? ada. Eh, Halo dong. Iya itu. Selamat kalau bersama. PBB ada yang tahu? Harga saham. PBB kalau dengan Harga saham dari apa? harga saham dari Ada saham saham sama aja ini. price. Ada saham. Bagi musik ya. Nah, jadi mungkin kalau misalkan tadi ya kita melihat bahwa ada dua perusahaan misalkan di dua perusahaan itu memiliki laba atau memiliki keuntungan 1 miliar per tahun, 1 miliar per tahun. Tapi dari kedua perusahaan ini memiliki harga jual yang berbeda. Yang satu 11,7 miliar, yang kedua 7,1 miliar, gitu kan. Mungkin sebelum masuk ke hasil daripada analisis yang sudah sebuah kita bakal mengetahui dulu latar belakang daripada si perusahaan ini. Jadi yang bakal kita bahas adalah perbankan. Mungkin bisa kita sebut monster perbankan ya, monster perbankan yang ada di Indonesia. Karena kalau bisa dibilang perbankan terbesar yang ada di Indonesia yang banyak orang pakai perbankan tersebut. Yang pertama ada BCA. Yang kedua ada BNI. Ya. Terus kalau misalkan BCA itu pada sahamnya apa teman-teman? BCA. Kalau kan BNI Nah, mungkin kalau misalkan tadi kita analoginya seperti itu, BCA memiliki harga jual yang lebih mahal. Kalau misalkan BNI memiliki harga jual yang bisa dikatakan murah. Tapi apakah kalau misalkan kita mau membeli saham melihatnya murah sama mahalnya? Belum tentu, karena ada beberapa faktor yang bisa dipengaruhi. Nah, terus kalau misalkan masuk ke profil BCA perbankan yang bisa dikatakan banyak orang yang memakai produk BCA menggunakan layanan digital BCA Mobile dan yang lain sebagainya. Begitupun juga BNI gitu kan ya. Dan produk unggulannya misalkan kredit corporate, terus juga melayani ekspor dan juga impor. Nah, mungkin kita langsung aja masuk ke ya, gitu kan ya. Karena mungkin kalau misalkan kita bisa melihat bahwa keduanya ini adalah perbankan yang sama-sama besar, gitu kan. Terus memiliki suatu keuntungan yang sama juga. Misalkan tadi harga keuntungannya di 1 miliar per tahun, sama, gitu kan. Tapi apakah valuasi sahamnya menarik yang BCA atau yang BNI? Kita masuk ke ya.
Nah, ini mungkin contoh daripada perhitungannya. Tapi kalau misalkan kita melihat harga saham yang ada di pasar modal sekarang, mungkin hasil dari P-nya gini, yang BCA, terus hasil yang BNI segini. Nah ini caranya, tapi ini bukan hasil daripada ini ya. Ini caranya doang, ya, cara perhitungannya gitu. Nah, karena si P ini menunjukkan bahwa berapa rupiah sih yang harus dibayar investor untuk memperoleh satu rupiah laba si perusahaan, kayak gitu. Misal kalau analoginya gini, ada dua kos-kosan itu harga jualnya sama tapi keuntungannya berbeda, kayak gitu. Itu analoginya. Terus misal BCA Salam. Nah, kalau misalkan melihat daripada hasil perhitungannya, mungkin bisa dilihat BNI bisa dikatakan lebih murah karena hasilnya adalah 7,1 kali. Ya, silakan. Kalau misalkan BCA lebih besar karena 11,7 kali, kayak gitu. Itu menggunakan pendekatan PER. Terus, namun investor tidak hanya membeli laba tentunya, teman-teman. Investor juga membeli aset dan modal perusahaan. Oleh karena itu, kita menggunakan pendekatan yang kedua, memakai pendekatan PBT.
Nah, ini cara perhitungan PBV. Jadi harga saham dibagi BV PS atau si book value-nya berapa gitu. Jadi si PBV ini menentukan si harga saham itu terjual lebih tinggi ataupun tidak kayak gitu. Nah, jadi si PBV ini menunjukkan seberapa besar pasar menghargai suatu perusahaan dibandingkan nilai bukunya. Jadi si pasar itu misal si harga si BCA ini satu lembar sahamnya 1.000, tapi dihargai oleh pasar misalkan 3.000, gitu. Itu PBV, teman-teman. Terus ini ada hasilnya juga. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalkan kayak gini, analoginya sebenarnya dilihat dari harga si bukunya berapa. Misalkan si BCA ini harga bukunya berapa, kayak gitu. Harga nilai aslinya berapa, gitu kan. Kalau misalkan kita analogikannya sebagai kos-kosan, misalkan si harga kos-kosan ini 1 miliar, diperjualbelikannya berapa? Apakah melebihi dari harga bukunya atau lebih turun dari harga bukunya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari hitung-hitungan
pendekatan PBB, si BCA ini lebih daripada 2,4 kali gitu. Kalau si BRI itu 0,89 kali. Artinya kalau misalkan dilihat dari harga BCA, misal BCA 1 miliar, terus ininya PBB-nya 2,4 kali, jadi lebih besar dong. Otomatis misalkan dijualnya 2,4 miliar harga pasarannya. Tapi si BRI ini harga booknya misalkan 1 miliar, tapi dijualkannya 0, Dari satu. ya kurang daripada 1 gitu. Nah ini pendekatan pakai nah, mungkin kalau misalkan dari hasil perhitungan yang tadi, kita masuk ke perhitungan yang bisa dikatakan real. Nah, kalau misalkan di aplikasi itu, jadi ada harga sahamnya, ada key ratio-nya atau kuncinya gitu kan. Di situ ada penjelasannya, mulai dari PBBS-nya berapa, PBB-nya berapa, X-nya berapa, P-nya berapa, ROA dan ROI-nya pun berapa. Nah, mungkin kalau misalkan kita hitung dalam pendekatan pair yang BCA, harga sahamnya mungkin di sini dilihat di 5.320 per satu lembar sahamnya. Terus kita ambil si X-nya berapa? X-nya di sini 481,28. Berarti hasilnya adalah 4,8 kali. Nah, terus si PBB-nya, harga sahamnya si BCA itu 5.320. Terus BPPS-nya atau si book value book-nya ya 2.123. Berarti kalau misalkan dibagi itu 2,5 kali kayak gitu. Terus kita bandingin nih, misalkan satu ini ya. Kalau hasil yang ini hasil dari GPT, jadi nggak melihat real langsung di aplikasi pasar modalnya. Coba ini dibuka aplikasi pasar modalnya. Ayo. Biodex.
Lalu harga Nah, ini ada pendekatan yang kita bisa lihat langsung dari aplikasi si sekuritas gitu kan. Jadi si harga sahamnya terlihat gitu kan ya, baik itu dari yang BCA maupun yang BNI. Nah, harga sahamnya kalau misalkan yang BCA itu di 5.320 rupiah satu lembar sahamnya. Kalau misalkan BNI itu di 3.400 per satu lembar sahamnya. Nah, kita pakai pendekatan fair misalkan di BCA harga saham dibagi dengan X. Nah, dari hasil itu kita dapat 4,8 kali. Terus apakah dengan menggunakan pair ini kita bisa menentukan si BCA ini layak dibeli atau enggak? Belum tentu.
karena kita juga harus melihat PBB-nya. Kalau misalkan per ini kita melihat daripada si laba si perusahaannya, kalau misalkan PBB ini lebih ke aset yang ada dalam perusahaan. Ini mah laba perusahaan, si per. Kalau misalkan PBB mah aset yang ada di dalam perusahaan. Jadi ini mah lebih ke value perusahaannya, misalkan ini mah lebih ke labanya, kayak gitu. Nah, ini PBB-nya kita dapat 2,5 kali gitu kan ya. Berarti lebih mahal daripada 5,30-nya gitu kan. Terus yang BNI harga sahamnya 3.400. Setelah kita hitung-hitung lagi gitu kan, harga saham dibagi F hasilnya 2,08 kali. Terus ini mungkin PR-nya, PR. Terus PBB-nya itu harga saham dikali BPS 3.400 dibagi 3.058 hasilnya 3,0 kali. Nah, dari pendekatan ini kita bisa lihat daripada masing-masing si saham tersebut, apakah kita bisa membeli saham BCA ataupun si BNI ini, tergantung teman-teman gitu kan. Nah, kalau misalkan dianalogikan ada dua mobil nih, misal si Avanza ini ada yang menghargai 100 juta, ada yang menghargai 200 juta. Tapi si 100 juta itu kita nggak tahu bahwasannya si mobil itu sering masuk bengkel, gitu kan. Misal dianalogikan seperti itu. Tapi kita ada yang jual Avanza dengan 200 juta, tapi kualitasnya benar-benar bagus gitu. Nah, ini analogi sederhananya kayak gitu. Jadi teman-teman mau pilih BNI dengan harga yang lebih murah, gitu kan? Tapi nggak tahu resikonya kayak gimana. Atau mau beli BCA yang bisa dikatakan mahal, tapi kualitasnya bagus. Nah, itu pendekatan PBB dan juga mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin dari penjelasan ini tuh gampang-gampang susah ya. Jadi kayak ngerti, tapi ngejelasin orang tuh kayak susah gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke suku, Fadil, Rifti ada? Rifti mau present nggak? Mau coba tentang slide-nya bagus kalau mau. Yakin? Coba, karena materinya paling bagus menurut saya. Mau coba? Ayo, bisa lah. Materinya paling bagus. Bisa. Jangan ini ya, jangan takut salah ya. Kan sama-sama belajar. Rafli padahal punya waktu sehari semalam buat prepare. Kalau gini-gini doang, untuk materi berat kayaknya khawatir. Tapi sebenarnya pasti ada manfaatnya buat Rafli. Belajar sendiri. Khawatirnya chatting nggak nangkep gitu. Tapi harus presentasi per kita. Ahli. Mau coba Rifti ya? Cep, kira-kira dari barusan dijelasin sama Rafli, Cepi mending beli yang mana, Cep? BCA atau BNI?
Sambil nunggu Rips ya. Sesuai HT BBNI yang ini ya. Pokoknya mah nggak ada yang salah sama saya mah. Tapi yang penting ada alasan, Cep. Wah, Ini kan harga belinya kan beda kan, Ya, tapi keuntungannya sama. Jadi nanti satu miliar kan, KM 26 jadi terdetek kalau BBT sama harga belinya tadi 19 lebih kalau di ini siapa tim BCA, siapa tim BNI? Harganya berapa, Cep? Harga dijual menurut papan tulis ini. Harga saat ini yang berlaku berapa? 3.400 per. Iya, 3.400 ya. Ya. Ini hitungannya mahal apa murah? Per lot. Kan jadi kalau Cepi beli saham BNI sekarang, Ya. harganya 3.400. Ya. Ini mahal apa murah? Iya, 3.500 rupiah per lembar. Murah. Ukuran murahnya apa? Dibandingin telur. Iya sih, telur sekilo kayaknya lebih 10.000. Lebih tuh murah itu ukurannya apa? Dibandingin bakwan mah 2.000 perak, bakwan lebih murah. Dibilang lebih murah itu ukurannya apa, Cep? Ini berapa? 4 ya? 4 ya? Iya. Ini 3. Tadi itu 3.400 itu per apa? Per lembarnya. Kalau BLI 3.400. Kalau BCA berapa? 5.000. Harganya 5.300. 5.320. BNI 3.400. kalau lihat begini sih BNI lebih murah ya. Tapi ingat, ini Zohir. Kita harus pakai kacamata 2. Ingat kacamatanya apa saya kasih? IF dan PBP sama PER. Pakai kacamata itu, jangan nggak pakai kacamata ya. Harus pakai kacamata. Setelah dipasang kacamata PBP, maka nilai ini tuh artinya berapa? Nilai ini tuh artinya berapa, Cep? Kurang berapa? Kayaknya harus belajar lagi nih, Cepi. Ini itu dari mana? Bisa
Siap? Oke. Tepuk tangan buat Rifti ya. Sekarang Cepi dan yang lain-lain perhatiin ya. Kalau tadi mungkin Rafli agak susah nangkepnya, yang paham Rafli doang. Ya. Nah sekarang presentasinya lebih bagus, lebih well prepared. Coba kita perhatiin ya. Yuk silakan. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan gimana ada bank besar kita gitu ya di Indonesia ini, ada BBCA dan BBNI. Nah, BBCA ini bank yang sifatnya itu kalau sekolah mah swasta gitu ya, tapi sudah mendunia gitu. Terus kalau BBNI itu putus. Kalau BBNI itu kan BUMN gitu kan ya, apa sih banknya itu? Nah, kita bisa membedah PER-nya, tahu berapa harga sebuah laba pada bank BBCA dan BBNI. Kumaha tuh terima? Iya. Punya siapa tuh? Muncul. Coba saya ulangi lagi. Connect. Ruang kuliah 4 kan ya? Coba terima. Oke. Ayo sebentar. Oh, bukan, salah. Mana? Oh, itu di home. Mana ya? Ini Mananya, Mas? Coba diam dulu, stay dulu. Apanya dicabut dulu? Nggak pakai kabel ini wireless. Biarin stay. Oke. Nah, wah, udah masuk. Kayak orang lanjutnya. Bagus nih. Oke, lanjut. Itu mulai cantik. Mau nggak? Ya. Silakan, lanjut. Mau lanjut? Iya, Bisa kita lihat ya, kalau BCA ini kan perbankan swasta. Nah, terus kemudian juga tahapan BCA-nya juga fokus gitu pada tabungan utama kan di seluruh dunia, seluruh Indonesia itu kan banyak banget ya
yang menggunakan atau nasabah itu menggunakan BCA. Kemudian ada BCA ini mengeluarkan aplikasi BCA Mobile dan My BCA. Kemudian juga kredit konsumer KPR, HKB, dan perbankan korporasi. Kemudian kita lihat di BBN ini. BBN ini adalah perbankan umum yang dimana Nggak stabil ya. Siapa yang dari dulu? Hah? Itu mana yang dulu? Siapa yang memakai sih? Maka dia saya mau Ya. Nah, fokus tabungan utamanya pada BBNI itu adalah BNI Taplus. Kemudian mesin ekosistem digitalnya yang lagi tren banget sekarang pada BBNI itu Wonder by BNI. Kemudian motor penyaluran kreditnya itu pada kredit korporasi, kredit usaha, rakyat atau kur dan konsumer. Lanjut Pak. Bentar ya. Aceh itu kayaknya. Ya. Saya kurang tahu sih kawan. Nah, ini adalah perbedaan per dan BPV pada BBCA dan BBNI. Bisa kita lihat seperti yang Rafli juga tulis, BBCA itu pernya adalah 11,7 kali. Kenapa sih lebih mahal daripada BBNI 6,5? Karena ibaratnya itu kalau per itu kan katanya laba ya. Kalau misalkan PBV itu kan value daripada bank itu sendiri. Kita bisa lihat lah ya, nilai value dari bank BBCA dan BBNI aja udah sangat jauh gitu. Jauh berbeda gitu kan ya. Makanya kenapa orang-orang rela ngantri untuk membeli saham dan membeli produk untuk selalu ada di BBCA ini. Ini tuh ibarat seperti kalau kita mau beli tanah, nah fondasinya itu di atas tanah itu kan harganya segini loh, harganya segini. Jadi kelihatan lah ya dari harga fondasinya aja harganya segini. Jadi rakyat atau masyarakat juga tahu mana yang lebih premium gitu istilahnya. Kemudian nah, setiap bank itu memiliki mesin yang mencetak untuk menghasilkan uang. Misalkan ini mesin BBCA dan ini mesin BBNI. Sudah terlihat berbeda kan antara mesin BBCA dan BBNI, padahal sama-sama menghasilkan Rp1 gitu. Jadi para investor BBCA ini rela membayar 11,7 di muka demi mendapatkan hak atas rupiah satu rupiah keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Jadi wajar dong kalau BBCA ini lebih lebih premium, lebih banyak dikenal orang, lebih banyak dipakai orang lain. Kemudian kalau BBNI sendiri kan dari investornya aja, BBNI hanya perlu membayar 6,5 di muka untuk mengklaim Rp1 keuntungan perusahaan. Jadi kalau misalkan BBCA itu 2 kali lebih kuat daripada BBNI itu sendiri. Nah, anatomi value trap atau ilusi saham murah. Nah, mengapa harga saham jatuh atau per rendah? Kita lihat dulu. Pertama ada proyeksi penurunan laba bersih di masa depan. Dari analisis sebelumnya, kita juga kan bisa melihat gitu. Oh, berarti kalau BBCA itu lebih banyak proyeksi untuk labanya ya. Kalau BBNI
sedikit meskipun memang ada gitu. Kemudian yang kedua ada masalah struktural pada model bisnisnya. Pasti kan berbeda ya antara BBCA dan BBNI. Dan BBCA ini juga kan lebih mudah gitu untuk mendaftar atau segala macamnya. Kita misalkan pergi ke mall udah ada BBCA gitu kan ya untuk segala macamnya. Kalau BBNI itu masih kurang gitu ya untuk penyebarannya seperti itu. Kedua, tata kelola perusahaan yang dipertanyakan. Nah, BBCA ini pasti banyak orang yang mau karena kan melihat dari kasus-kasus atau yang sudah apa ya namanya, kalau misalkan kita lihat konten kreator aja pasti kan kalau misalkan ada konten yang kayak mau gajian atau mau tahunan kayak misalkan lebaran itu pasti mereka tuh pada pergi ke bank BBCA kayak gitu. Jarang kan kalau misalkan ke BBNI ada, tapi jarang seperti itu. Nah, membedah PDV atau nilai pasar versus realitas modal inti. BBCA, kita lihat modal bersih realnya pada nilai buku ini. Jauh dengan BBNI yang masih 1,1 dibanding BBCA yang 2,4 seperti itu. Nah, mengapa sih BBCA dihargai begitu mahal? Ya karena ada 3 poin utama dari BBCA ini. Yang pertama ada ROE tinggi dan konsisten. Jadi BBCA itu selalu mengkonsistenkan ROE ini itu dengan nilai yang sangat tinggi gitu. Terus kemudian yang kedua ada efisiensi biaya, di mana dominasi dana murah seperti casa, tabungan, dan giro membuat biaya modal menjadi sangat rendah. Dan yang terakhir adalah keamanan risiko, low NPL, di mana rasio kredit bermasalah atau non-performing loan yang sangat ketat dan terjaga. Jadi di BBCA ini kalau kita lihat-lihat ya, jarang sekali gitu keamanannya itu terbongkar segala macam kayak gitu. Mengapa PBV adalah rajanya indikator perbankan? Seperti yang Rafli juga bilang, karena kan kalau PBV itu value daripada BBCA dan BBMC pada bank itu sendiri kayak gitu kan ya. Nah, aset bank sangat liquid dan terukur pada cash, kredit, security gitu. Nilainya juga jadi langsung tercetak jelas pada ekuitas atau pada PBV ini. Oleh karena itu, PBV fokus pada buku jadi sangat stabil dan akurat. Jadi bukan omong-omong aja gitu. Jadi ada data gitu kan ya, ada sertifikat, ada segala macamnya gitu. Nah, kita bisa lihat matriks investasi, menyelaraskan saham dengan profil risiko Anda. Kita lihat di BBCA ini jangka investasi jangka panjang. Kalau BBNI potensinya upside gitu kan ya. Quality lihat di sininya aja, di investment strateginya aja, BBCA itu quality growth. Berarti kan kualitasnya terus berkembang seperti itu. Kemudian kalau misalkan BBNI itu value investing atau turnaround. Keputusan terakhir pilih BBCA atau BBNI? Kalau kalian pilih apa, guys? Menurut kalian setelah lihat data BBCA dan BBNI ini mending mana? Karena kan BBNI kan lebih murah, kayak gitu, lebih bermasyarakat lah gitu kan ya secara. Tapi kan kalau misalkan lihat kualitas, terus juga kuantitasnya juga kan BBCA lebih optimal gitu, lebih
unggul seperti itu. Fix aja di BCA ya Kak. Belum. Dua-duanya? Kenapa dua-duanya? Cepi lagi ya Jo. Nggak ada. Terus Kenapa BPJA? Cepi lihat ini. Nah, ini tak fokus di mana tak fokusnya. Lanjut. Tapi Nah, jalan BPJA atau quality growth itu untuk siapa sih? Untuk investor yang mencari kepastian dan stabilitas. Jadi kita nggak akan pusing lagi nih kalau misalkan milih BPJA tuh, yaudahlah tenang aja meskipun nantinya turun. Misalkan kayak sekarang ini kan ya lagi turun-turunnya kayak gitu karena kan banyak faktornya gitu kan ya. Jadi tenang aja lah, nanti juga naik lagi akan sewaktu-waktu seperti itu. Kemudian katalisnya ROE konsisten di atas 20% dan efisiensi dana murah terbaik seperti itu. Kemudian satu saat ini valuasi PBV kurang lebih 2,4 kali berada di bawah rata-rata historisnya. Ini adalah kesempatan langka untuk mengkoleksi saham nomor 1 di Indonesia pada harga diskon relatif. Ya meskipun kalau kita lihat saham sekarang ya emang pada merah semua ya. Kemudian BBNI, jalan BBNI atau value investing. Untuk siapa sih BBNI ini? Untuk investor yang memburu capital gain atau secara maksimal. Nah, kemudian ada katalis target pemulihan kinerja digital atau Wonder dan perbaikan rasio kualitas aset atau LAR dan NPL. Kemudian untuk BBNI ini statusnya adalah PBV mendekati 1 kali adalah valuasi dan terlampau murah untuk bank buku 4 atau HBMI 4. Ruang apresiasi harga sangat lebar jika fundamental membaik seperti itu. Thank you. Yeah. Jadi jangan Cepi lagi. Fauzan. Jadi nggak pernah ada Fauzan, nggak pernah ada yang pokoknya nggak salah mau pilih yang manapun. Mana yang lebih baik Fauzan? Bakmi apa seblak? Bakso. Bakso, mending pilih bakso apa pilih seblak? Ayam. Jawabannya pasti tergantung. Pilih Iqbal. Nah akhirnya kalau dalam investasi itu akan selalu begitu. Jadi tidak pernah bilang bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. BCA itu bagusnya buat siapa? Buat yang quality growth. Tapi BNI bagus buat yang value investing. Maksudnya gimana? Maksudnya quality growth itu maksudnya dia udah mahal tapi punya ekspektasi yang terus akan berkembang. Maksudnya quality growth itu dia mahal tapi dia akan terus mahal. Kalau value investing ini dia udah murah dan ada potensi turnaround. Ada nggak kata-katanya turnaround di sini? Ruang apresiasi harga sangat lebar jika fundamental membaik. Jadi ketika fundamental BNI ini membaik, dia nanti tiba-tiba melesat gitu. Gitu ya. Pasti nggak dia bakal berkembang terus? Tidak ada kepastian di dunia ini. Pasti nggak dia bakal turn around? Nggak ada. Cuman kita punya belief, punya proyeksi, punya hitung-hitungan ya. Bahwa ini adalah cocoknya buat orang yang belief bahwa BCA itu akan terus grow. Sementara yang ini cocok buat orang yang belief bahwa BNI itu akan turn around. Turnaround itu maksudnya apa? Dari posisi sulit dia akan membalikan keadaan. Kalau sepak bola tuh udah 1-0 tiba-tiba comeback kayak gitu. Paham ya? Turnaround itu maksudnya gitu. Kalau BRI barang dulu ada Ini dulu. Ini gampang banget cara kalian paham apa itu PER sama PBV. Selain di sini ada kali nih. Maksudnya apa nih kali ini? Justru ini menunjukkan membuat kita mudah.
Biar fokus, Cep. Kalau 1 kali itu maksudnya apa, Cep? 1 kali. Kenapa ada kali? Saya jelasin ya, Cep ya. Boleh. Jadi kalau perusahaan tersebut nilai asetnya 100 miliar, berarti harga dijual di harga 100 miliar. Paham, Cep? Jadi saya ngomong sama Cepi ini maksudnya yang lain juga biar dengar ya. Iya. Seolah-olah saya ngobrol sama Cepi. 1 kali artinya di neraca dilihat nilai asetnya 100 miliar misalnya. Ternyata di pasar juga diperjualbelikan di 100 miliar. Jadi harga pasar dengan harga asetnya nilainya sama. Sama itu artinya 1 kali. Paham ya? Jadi kalau BNI diperjualbelikan sebesar nilai bukunya, maka ditulisnya 1 kali. Murah apa mahal? Murah dong. Murah Ya mungkin standarnya wajar lah. Iya. Ya nilai bukunya 100 miliar ya diperjualbelikan 100 miliar dong. Kalau ternyata misalnya nilai bukunya 100 miliar tapi diperjualbelikan di 240 miliar, Cepi mau nggak, Cep? Di neraca terlihat asetnya itu 100 miliar. Tapi ini barang diperjualbelikan di pasar saham itu di 240 miliar. Mahal, mau nggak belinya? Kenapa? Nggak mau, mahalan. Ini nih maksudnya 2,4. Paham ya? Jadi kalau 2,4 artinya harga asetnya 100 miliar, nilai asetnya itu 100 miliar. Cuman diperjualbelikan di 240 miliar. Yang ini diperjualbelikan senilai asetnya. Yang ini diperjualbelikan 2 kali lipat dari nilai asetnya. Kita pilih yang mana? Kalau cuma itu doang yang dilihat ya, berarti kita pilih yang ini dong. Ya, yang ini lebih mahal. Jadi paham ya? Jadi kalau PBV 3 kali artinya apa? 3 kali harga aset. Kalau PBV 10 kali artinya apa? 10 kali harga aset. Gitu ya? Paham? Ini sih. Jadi kita cari saham yang PBV-nya serendah mungkin. Kalau ada yang PBV-nya di bawah 1, beli nggak? Lebih murah. Gitu kan? Harga, bayangin. Nilai asetnya 100 miliar, tapi misalnya dijual belikan di harga 100 miliar, 80 miliar, lebih murah dong. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada yang 0,8 PBV, berarti itu diperjualbelikan di harga yang lebih murah dari nilai sebenarnya. Jadi patokan wajarnya buat saya adalah 1. Patokan wajar, ini bukan murah buat saya. Jadi kalau 1 itu ya wajar. Memang segitu nilai bukunya. Mana kata nilai saham sama dengan nilai buku. Book value. PS maksudnya per lembar saham. Harga sahamnya 5.000, tapi book value-nya 2.000, jadi kemahalan. Yang ini nilai harga sahamnya 3.400, dilihat book value-nya 600. Kayaknya salah deh ini. Coba kalkulatornya dihitung. Ini bagi ini. Yang bawah sudah. Oh, kembali ke ini. Emang lagi liar yang ini teh.
Kok lebih mahal sih PBV-nya BNI? Nggak mungkin, yang bener yang ini. Jualannya kayak PBT-nya 0,8 dan Ya 0,8 Mas. Coba dihitung deh. Ini kan di bawah, ini Pak 3.000, ini 300. Jualnya 3.400, PBT-nya 370. Rafi pasti salah. 70, Koma itu beli. ya itu 0,8. Oke, so jadi patokannya gimana? Patokannya kalau saya beli saham, saya cari saham yang PBT-nya kalau perlu 1. Bahkan kalau perlu di bawah 1. Kemarin kan PBT Iya ya. buat tanggal 0,9. Oke, cuman di sini juga bagus. Di slide ini dibilangin, hati-hati ya ada value trap. 0,85. Jadi semakin rendah, berarti kalau gitu cari yang serendah-rendahnya dong, PBV-nya. Hati-hati ada value trap. Value trap itu maksudnya apa? Kan kita juga nggak mau dong beli barang diskon 90%. Bisa jadi itu barang murahan. Jadi kita juga nggak mau beli saham yang murah karena khawatirnya murahan. Bahasa kerennya value trap. Bahasa sehari-harinya barang murahan. Ya. Jadi kita maunya murah itu karena diskon, bukan murah karena murahan. Atau murah diskonnya banting harga banget yang ini barang cacat. Kan nggak mau dong. Misalnya lu bangkrut. Jadi hati-hati kalau kita lihat ada saham yang PBV-nya 1 atau bahkan di bawah 1, hati-hati. Jangan sampai kena Value trap. keprank. Ya, value trap. Itu kalau kayak gitu berarti penting harus tahu profil perusahaan. Ya, artinya indikatornya nggak cuma PBV. Iya. Jadi PBV baru satu mata doang kan. Mata kedua kan ada pair. Ya. Terus nanti ada yang lain lagi. Saya baru ngasih 2 mata kan. Saya bilang akan kasih saya 4 mata. Ayo Pak, penasaran ya? Kayak sekarang mah cukup aja deh, cukup. Bisa jadi. Ini. Presentasi. Jadi paham ya. Saya ulangi. Jadi kalau dibilang, jadi ini kita cari yang PBV-nya serendah mungkin. Tapi hati-hati jangan sampai kita ketemu value trap. Kalau per 11,7 kali maksudnya apa? Dia bayar 11,5 untuk 1 kali laba. Atau di sini 6,5 kali artinya apa? Nah, dia mau Harganya itu 6 kali lipat lebih mahal daripada labanya. Kalau ini ngitungnya nilai neraca, kalau ini ngitungnya mesinnya. Kan laba itu hasil kinerja mesin. Kalau ini mobilnya, berapa mobilnya? Ya yang dihitung besinya ya. Yang dihitung harga joknya, harga kacanya. Jadi nilai aset dari itu. Kalau ini kekuatan mesin. BCA itu menghasilkan laba, BNI pun menghasilkan laba, ya. Misalnya labanya tadi kata Rafli sama-sama Rp1 deh biar gampang. Laba Rp1 nih, tapi dia jual harganya Rp11,7. Sementara kalau ini dari laba Rp1, dia jual harga sahamnya Rp6,5. Mana yang lebih murah? Yang 6 ya. Kenapa ini sih bisa mau orang? Ya udah deh, nggak apa-apa deh, gua bayar 11. Meskipun hasilnya sih satu laba. Ini kan orang bayar 6,5. Hasilnya Rp1 laba juga. karena ada potensi growth tadi. Ya karena dia mesinnya keren. Barang mahal biasanya memang dijual mahal. Iya, good. Fine.
Jadi di kuliah kali ini, saya kan baru ngasih 2 kacamata kan, padahal saya mau ngasihnya 4. Ini 2 kacamata ini untuk melihat mahal murahnya doang. Kalau kita lihat cuma itu doang yang jadi patokan, maka jelas yang kita pilih adalah BNI. Kenapa? Secara per dia lebih murah, secara PBV dia pun lebih murah. Kalau kacamata itu yang dipakai, jelas pilihan kita adalah BNI. Tunggu sampai saya jelasin 2 kacamata berikutnya. Sekarang cukup deh. Sebentar ya. Tadi juga sih. Yang bawah ini terakhir. Sama. Ustaz. Sangat berkelas. Sinyalnya ya lemah ya. Display. Oke, dia. Aplaus buat tadi ya.
Silakan. Ayo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke sukuk ini, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya itu obligasi. Mungkin dari teman-teman semua sudah atau masih mengingat apa itu obligasi, yang mana obligasi itu adalah surat berharga negara atau utang negara yang diberikan kepada masyarakat gitu. Nah, adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait sukuk. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar nih apa itu sukuk gitu kan. Nah, sukuk ini adalah salah satu lawan atau versusnya dari si obligasi, yang mana obligasi itu adalah surat berharga negara atau bisa kita bilang ya dia konvensional lah. Sedangkan sukuk ini adalah obligasinya syariah gitu, obligasi yang syariah. Nah, gitu kan, coba mari kita bahas gitu kan. Di sini saya akan menyandingkan antara sukuk dan juga obligasi supaya teman-teman tahu semua. Jadi saya nggak akan ngebahas cuman sukuk aja gitu, supaya teman-teman semua mempunyai gambaran bahwasanya sukuk itu seperti apa sih gitu kan, dan obligasi itu apa dan apa bedanya seperti itu. Nah, kita lihat dari perbedaan antara sukuk dan obligasi. Yang pertama dari prinsip dasarnya. Nah, sukuk itu kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Adapun obligasi itu sebaliknya, seperti itu. Artinya, ketika contoh pemerintah, instansi ataupun emiten yang menerbitkan sukuk ini, maka masyarakat ataupun investor yang mau atau yang tertarik terhadap sukuk ini, dia mempunyai asetnya. Contohnya pemerintah mengeluarkan atau menerbitkan sukuk misalkan ingin pembangunan jalan tol ataupun pembangunan gedung gitu kan. Ketika digunakannya sukuk gitu kan, atau obligasi syariah ini, nah kita sebagai masyarakat ataupun investor ketika sudah setuju, kita akan memiliki sebagian atau 0,001% sesuai apa yang kita investasikan gitu kan. Kita mempunyai aset dari kepemilikan gedung itu, seperti itu. Berbeda dengan obligasi. Kalau misalkan obligasi itu hanya sekedar kita memberikan dana atau kita memberikan utang lah, istilahnya kita memberikan utang kepada pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu dia mengutang kepada masyarakat ataupun kepada investor, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian perbedaan kedua gitu kan dari segi klaim. Sukuk, klaim kepemilikan didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Nah, ini tidak jauh beda dengan perbedaan yang pertama tadi, bahwasanya ketika kita membeli sukuk gitu kan, kita memiliki asetnya, kita memiliki gedungnya gitu. Akan tetapi kalau misalkan obligasi, kita hanya memberikan utang atau uang saja kepada si pemerintah itu ataupun instansi. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya ada di penggunaan dana ya. Sukuk itu harus digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oke, jelas ya, karena memang sukuk ini adalah obligasi syariah gitu kan. Nggak mungkin gitu kan ketika pemerintah ataupun instansi sebuah perusahaan menerbitkan sukuk ini untuk misalkan buka gedung buat miras ataupun buat judi gitu kan. Seperti itu nggak mungkin gitu kan. Sedangkan obligasi ya kita nggak usah memerlukan itu, maksudnya bukan nggak memerlukan, kita nggak usah memikirkan ini untuk barang haram atau enggak gitu, seperti itu. Kemudian di perbedaan selanjutnya ada jenis penghasilan. Nah, di obligasi ini kita sudah ketahui bersama gitu kan, dalam bentuk bunga gitu. Kemudian sukuk itu imbalan atau bagi hasil atau fee gitu, yang mana mungkin kita sudah bahas di materi-materi sebelumnya
ketika kita punya tenor 10 tahun, kemudian dalam per tahunnya itu kalau misalkan obligasi kemarin itu kita dapat berapa persen gitu kan. Nah, sedangkan sukuk ini bukan dari bunga, akan tetapi dari imbalan bagi hasil ataupun fee, seperti itu. Oke, lanjut ke perbedaan selanjutnya, underlying asset. Ya, nanti di sini kita akan bahas apa sih underlying asset itu, yang mana di sini sukuk itu ya perlu gitu kan adanya underlying asset gitu. Mungkin lebih lanjutnya nanti kita di slide selanjutnya. Nah, akad sukuk. Nah, ini adalah salah satu nama dalam ketika kita ingin membeli sukuk gitu kan, ada namanya perjanjian sukuk ini, atau bisa disebut dalam syariahnya itu akad sukuk. Mungkin ini nggak jauh beda gitu kan antara akad-akad yang sudah kita pelajari, yang sudah sering kita dengar, akad mudharabah, akad kafalah, ijarah gitu kan. Akan tetapi kita harus ketahui semuanya nih. Kita harus ketahui bahwasannya di dalam akad-akad ini ada yang memang dia itu berkaitan gitu kan. Yang pertama tadi perusahaan ataupun instansi ataupun pemerintah sebagai penerbit sukuknya gitu. Kemudian kita masyarakat ataupun sebagai investor yang membeli sukuk itu, kemudian ada emiten ataupun perusahaan ataupun ya itu yang ketika misalkan menggunakan akad ijarah, dia yang mengelola penyewanya gitu, sewanya. Kemudian kalau misalkan di wakalah, dia menjadi atau dia yang sebagai wakilnya, seperti itu. Mungkin langsung beberapa slide. Langsung kemana? Langsung. Oke, ini akad-akad ya? Ya. Oke, nah ini yang akan kita bahas gitu kan, yang tadi underlying asset gitu kan, bahwasanya di sini apa sih underlying asset itu ya kan. Nah, ketika berdasarkan POJK nomor 18 dan seterusnya, underlying asset merupakan dasar penerbitan sukuk yang harus memiliki nilai ekonomi ya kan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Bentuk underlying asset yang dapat digunakan meliputi yang pertama, nilai manfaatnya. Tentu ya kan, ketika kita ingin membeli sukuk, kita harus tahu gitu kan, karena ini kan ya obligasi syariah gitu kan, kita harus mengetahui bahwasannya nilai manfaat yang diterbitkan dari emiten, perusahaan ataupun pemerintah, nah itu harus bernilai manfaat gitu. Kemudian yang kedua, asetnya berwujud gitu kan, aset fisik yang nyata dan dapat dilihat seperti gedung, pabrik, mesin, jalan tol, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Kemudian yang ketiga, adanya kegiatan investasi, aktivitas usaha atau proyek investasi yang menghasilkan keuntungan dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian selanjutnya aset proyek gitu kan, proyek yang sedang atau dikerjakan dan memiliki potensi menghasilkan pendapatan di masa mendatang. Dan yang terakhir ada jasa, layanan yang memiliki nilai ekonomi seperti jasa telekomunikasi, teknologi informasi, transportasi. Nah, ketika kita ingin membeli sukuk gitu kan, salah satunya bukan salah satunya, di dalam 5 poin ini namanya underlying asset gitu kan. Jadi ini adalah 55 yang dari poin kelima ini yang mengatakan bahwasannya sukuk ini memiliki underlying asset, seperti itu. Lanjut, Ustaz. Nah, ini kita bisa ilustrasikan bersama-sama bahwasannya seperti ini. Kalau misalkan sukuk itu ketika pemilik usaha ataupun tadi pemerintah, emiten ataupun instansi gitu kan, memiliki aset ataupun kegiatan usaha gitu kan, akan tetapi dia membutuhkan dana gitu, dia nggak punya dananya, kemudian diterbitkanlah sukuk ini. Nah, dari ketiga investor ini baru gitu kan, mereka pada menanamkan uangnya gitu pada aset atau kegiatan usaha, seperti itu. Nah, itu untuk tahapan awal. Kemudian tahapan selanjutnya, ketika aset itu sudah berjalan gitu kan, sudah memiliki hasil ataupun ya menguntungkan gitu, nah maka di sukuk ini
itu dia bagi hasil gitu kan, atau fee gitu. Sedangkan obligasi, kalau misalkan kita ngebahas atau mengulik materi sebelumnya atau ya sebelumnya, itu kalau obligasi itu menggunakan bunga gitu kan, menggunakan bunga yang mana ya sudah ditentukan gitu kan, bunganya misalkan per tahunnya berapa persen gitu. Kalau misalkan sukuk ini dia bagi hasil atau fee seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya setelah jatuh tempo, misalkan kita membeli sukuk dalam tenor 10 tahun gitu kan, kita per tahunnya tadi fee, kita dapat fee berapa atau bagi hasil berapa sesuai akad masing-masing gitu kan. Nah, setelah sudah 10 tahun di akhir tenornya, maka si pemilik usaha ini akan memberikan uang pokoknya gitu kan. Misalkan kita membeli sukuk ini di harga 10 juta gitu kan, per tahunnya itu dikasih fee berapa atau imbalan berapa gitu. Kemudian setelah 10 tahun, nah 10 juta itu dikembalikan lagi dari pemilik usaha kepada kita ataupun kepada investor. Nah, ini elemen utama sukuk gitu kan, yang mana ketika suatu instansi ataupun perusahaan ketika ingin menerbitkan sukuk, mungkin teman-teman bisa lihat semuanya di sini ada 6 poin gitu kan. Yang pertama ya berbadan hukum, kemudian sudah terdaftar di OJK, investment grade, minimum masa operasional bisnis 24 bulan, kemudian laporan keuangan auditan dan kesesuaian syariah. Yang paling pentingnya ya karena sukuk gitu kan ya sesuai syariah seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, thank you. Kalau sukuk ini kan mirip deposito, tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Kalau deposito kan saya taruh deposito dalam waktu misalnya 3 bulan, apa 6 bulan, apa setahun maksimal. Maka uang itu balik nggak? Plus bunganya. Kalau syariah, Bagi hasilnya. ya uangnya tetap balik, cuman dapatnya bagi hasilnya gitu ya. Nah kalau sukuk juga kurang lebih seperti itu ya. Kita ngasih utangan, kalau bahasa obligasi. Sukuk, kita berinvestasi sukuk, nanti duit kita balik nggak? Kayaknya ragu-ragu. Kali. Balik ya? Balik ya? Kayak deposito tuh. Cuman ya baliknya nanti di akhir tenor ya. Kalau tenornya 10 tahun berarti baliknya di 10 tahun. Kemudian kita dapat yield juga ya. Setiap ya bahasa gampangnya yield atau bahasa syariahnya margin biasanya sebutnya ya. Kalau di obligasi kan dapatnya kupon. Kalau di syariah dapatnya bagi hasil ya kan? Ya supaya enggak setiap tahun atau setiap semester. Oh, berarti dari akhir mah uang pokok Iya. sama bunga bulan. Bank terakhir ya. Kayak gitu ya. Jadi si sukuk itu saya investasiin duit 100 juta, tiap semester atau tiap tahun saya akan terima kupon yang basisnya sesuai syariah. Kemudian di akhir tenor kita akan dapat kembali uang. Kalau saya beli saham 100 juta, duit saya bisa balik nggak? Bisa. Kalau bilang balik aja sih. Kalau duit itu balik sih nggak ada. Cuman bisa kita jual lagi, yang mana jualnya bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Kalau ini pasti nilainya Awal. sebesar pokoknya. Tapi yakin bakal balik. Gimana kalau ternyata nggak balik? Makanya ke negara Makanya harus lihat ratingnya. Kemampuan dia balikin duit itu seberapa bagus. Ini maksudnya investment grade atau rating ya. Kita cari sukuk yang investment grade, jangan spekulatif grade. Obligasi pemerintah Indonesia, sukuk RI juga kan harus, Indonesia masuknya investment grade apa spekulatif grade?
Investment grade. Indonesia. Ayo. Investment grade. Kalian kalau beli sukuk Republik Indonesia atau beli FR atau SR, ya, itu Indonesia itu investment grade apa spekulatif grade? Investment grade masih, alhamdulillah. Cuman negatif outlook. Itu yang terjadi kenapa sekarang ini harga saham hancur-hancuran, rupiah hancur-hancuran, MSCI merebalance saham-sahamnya Indonesia karena Indonesia masih investment grade, cuman negatif outlook. Maksudnya bisa jadi ratingnya akan turun kalau negatif outlook ini enggak. Kayak negatif outlook tuh kayak maksudnya warning loh, ini ratingnya bisa turun loh gitu, kayak gitu. Kalau positif outlook, wah ini kayaknya kita punya belief bahwa rating kita ini akan tetap terjaga. Tapi kalau negatif outlook, saat ini masih oke, investment grade, cuman ini udah ada warning. Nah udah warning aja saham BCA dan sebagainya kan udah pada tewas. Ngomong-ngomong, tadi BCA sama BNI ada yang mau beli nggak? Atau ada yang udah beli? Terakhir ya, sebelum tutup. Yakin mau beli BCA? Saya mau beli. Ya kan mau beli BCA kayak gitu harganya. Itu sih udah rendah ya sama yang. Ini zaman COVID nih. Tahun 2020 kan? Iya. Turun. Udah selevel sama zaman COVID. Iya, Bu. Tadi siapa yang bilang mau beli BCA? Yakin? BNI? Oke, gue tunjukin BNI. Bismillah. Ya, masih bingung tuh. Tapi dia udah jatuh. Ini penurunannya udah berapa persen? Oh, Sebentar jadi ya. ini masih selamat. Jadi mau berapa? Biasanya kayak dari. Ini turunnya udah 40% Cep. Dari titik puncaknya. Setengahnya. Dari titik puncak Ini dari titik puncak. Ini nggak puncak-puncak banget saya itu. 43% turunnya. Jadi kalau Cepi dulu pas beli di puncak, hari ini harganya turun 43%. kalau lebih bawah. Jadi artinya kalau Cepi waktu belinya sejuta, berarti duitnya tinggal 600 ribuan. 600 ribu. Mau BCA apa mau BNI? Marugi. Masih Dua-duanya. Yang di emas aja. Saya beli di emas. Dari aman. Oke, Mas, gua tunjukin Mas. Udah pindahin ke dolar. 18.000 lah, 18.000. Ini emas lokal. Dolar. USD. Mas dua. Mas Anis. Mas Anis. Mas Anies, Mas Bogor. masih aman lah itu ya. Mas Beri Udah turun. Cep, turun juga 19% Cep. Tapi So. dia turun. Mau yang mana? Kenapa? Beda, tapi kurang lebih yang lokal ngikutin pergerakan luar kan? Kurang lebih. Jadi lagi gloomy ya investasi, mau beli apa aja pasti minus. Tapi justru buat saya, bukankah artinya ini diskon? Itu kan? Coba bayangin kalau ini kan naik nih, naik ke sini kan? Harusnya ke sini kan? Tapi justru harga ditawarin di sini. Ini momentum ini belum tentu datang tiap
hari tiap tahun tiap periode. Berarti peluang Pak Oli. Iya. Langsung dia belinya 4 juta ya. Dana-dana gimana kerja? Tadi analisa kalian tentang BCA, bukankah sedemikian optimisnya tuh? Diskon dari Iya, Pak. Diskon 50%. Jadi kalau misalnya ikutin natural pertumbuhannya kan begini, gini. Dari sini ke sini kan? Tapi ternyata ke sini, berarti diskon. Berani nggak? 26 kalau dengan bahasa ini. Dari kalau beli dari 2011 sampai 2011 di sini kan? naiknya berapa sih? Sini ya. 200%. 2011 di mana? 2011 di sini ya. Ya. 381%. Orang investasi itu akhirnya memang akan selalu mengikuti apa ya? Hidupnya bakal galau. Jadi kalau saya sering bilang dunia investasi itu kayak drakor. Banyak drama. Terus kalau nonton drakor kan kalau dia sedih dan sebagainya kita ikut sedih gitu kan. Tapi setelah drakornya selesai ya udah kesedihannya hilang kan. Kalau ini harga rupiah sekarang 17.900, sekarang 18 ya. Kita sedih. Apalagi kalau beli sahamnya di atas segini nih sedihnya itu benar-benar kerasa gitu. So jadi buat saya ini lebih horor dari drakor. Berarti bukan drakor horor. Bukan suara atas Jadi drama-dramanya itu nggak bakal kelar sampai tahun ini dramanya sekian seperti ini. Tahun depan nanti akan ada drama-drama berikutnya. Pokoknya banyak plot twist deh. Seru. Drakor investasi itu lebih seru daripada drakor beneran. Iya. Oke, kita tutup ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.